biasa adanya yang kita bawa video di laptop karena tidak sempat kali. Jadi siap untuk supervisi hari insyaallah. Jurusan sebagai inspirasi kita hari ini ya. Masih bawa bukunya seperti biasa? Nah, silakan dibaca dulu bukunya. Akan lebih mudah untuk memahami beberapa perbendaharaan kata. Jadi dengan banyak membaca, kita akan semakin banyak mengetahui isi bunyinya. Ya, nah sekarang apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, jadi sebelumnya saya mau absen dulu ya. Laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama doakan dulu temannya yang tidak hadir tadi karena sakit supaya cepat sembuh ya. Jadi yang akan kita bahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk mengetahui ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Ciri umum teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua kita akan mengulang kembali tentang pengertiannya. Sulit untuk kita memahami ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam dari ciri teks laporan hasil observasi, semuanya sudah terbagi menjadi 4 kelompok dan sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi pada pertemuan yang lalu. Saya sebentar akan membagikan sebuah lembar kerja, ya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Di lembar kerja itu ada sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian di sebelahnya ada pertanyaan yang menagih yang merupakan tagihan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi dibaca baik-baik dulu teksnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang ada di dalam teks itu adalah sebuah tagihan kelompok, ya. Jadi dalam sebuah kelompok, misalnya kelompok 1, 2, 3, dan 4, semuanya harus berdiskusi dengan teman kelompoknya, ya, sebelum menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja, ya. Didiskusikan terlebih dahulu karena kebetulan hari ini saya tidak bawa tanamannya karena yang akan diteliti atau yang akan dikaji langsung ini mengenai sebuah tanaman lidah buaya, ya. Saya kira semuanya pernah lihat ya, tapi mungkin tidak terlalu diperhatikan. Ya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Jadi ciri umum yang ada dalam teks laporan observasi ini ada 4, ya, yang menjadi ciri umumnya. Buka dulu catatannya. Apa yang kita amati itu hasilnya harus lengkap dan sempurna ya, mulai
mulai dari pernyataan umumnya, definisi bagiannya, sampai ke penegasan ulangnya. Ya, jadi akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya tentang strukturnya. Jadi yang kedua adalah bersifat objektif. Jadi yang dimaksud bersifat objektif ini ada objeknya atau nyata benda yang kita amati. Jadi bukan hal yang kita bayangkan atau bukan hal yang ada dalam imajinasi kita, tapi benar-benar nyata apa yang kita amati atau benda yang kita amati. Apakah itu tumbuhan, apakah itu sebuah benda, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, objek yang dibicarakan atau dibahas itu bersifat tunggal. Jadi tidak ada objek lain di dalamnya. Tidak boleh kita kaitkan dengan hal yang hampir sama ataupun yang mirip dengan objek yang sedang kita amati. Jadi kalau misalnya seperti contoh yang akan saya berikan sebentar tentang lidah buaya, tidak boleh kita kait-kaitkan dengan lidah-lidah yang lain. Misalnya lidah mertua. Ya, ada tanaman lidah mertua ya? Nah, berarti tidak boleh dikaitkan dengan tanaman ataupun ya tumbuhan yang sejenis atau hampir sama. Ya. Kemudian yang terakhir ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan. Jadi tidak boleh kita mengarang tentang hasil pengamatan yang kita lakukan. Jadi harus sesuai fakta. Kalau tanaman tersebut berduri, ya kita tulis tumbuhan ini berduri. Ya, tidak boleh kita berimajinasi di dalamnya. Jadi harus sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Ya, saya kira dipahami. Paham? Saya silahkan dibaca dulu 2 sampai 3 menit ciri umum dari teks laporan observasi. Jadi sebentar, yang merasa memahami, saya mau 1 ciri umumnya dituliskan di atas. Saya mau menguji pemahaman dari 4 kelompok. Siapa kira-kira yang bisa menuliskan di atas di papan tulis? 1 saja. Salah satu cirinya. Silahkan dibaca dan sambil diingat-ingat. Sudah dibaca? Siapa yang bisa ke depan yang pertama? Silahkan. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman. Nah, dari kelompok berapa nak? Kelompok 1. Dari kelompok 1. Siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang bisa ke depan? Ya, silahkan. Kelompok 2. Ya, jadi saya kira tidak dituntut untuk berurutan ya.
kembali. Apa lagi? Ya, silakan. Sabar, Di. Ibu. Ya, tepuk tangan lagi untuk temannya. Ini perwakilan dari kelompok 4. Ditulis ya, jadi saya mau semuanya berdiri dulu. Ya, jadi silahkan ini dibaca semua dulu tentang ciri umum dari teks laporan hasil observasi secara bersama-sama. 1, 2, mulai. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Silahkan duduk kembali. Jadi saya kira semuanya memahami ya ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Ya, jadi ada 4 ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan dulu. Yang mana yang kurang dipahami di sini? Dari kelompok 1, 2, atau 3, ataupun dari kelompok 4. Silakan bertanya, nak. Yang tidak dipahami atau yang kurang dipahami. Ya. Yang mana, nak? Yang bagian C. Objek yang dibahas adalah objek tunggal. Ya, jadi ada pertanyaan dari temannya bahwa kurang dipahami nih katanya tentang objek yang dibahas adalah objek tunggal. Ya, jadi ciri umum yang ketiga ini dikatakan objek yang dibahas ini sebagai objek tunggal. Dalam sebuah pengamatan observasi itu yang diteliti atau yang diamati hanya satu, ya, seperti yang saya katakan tadi. Karena contoh yang akan saya berikan adalah tanaman atau tumbuhan lidah buaya tidak boleh dikaitkan dengan tanaman yang sejenis atau hampir sama, ya. Jadi kalau lidah buaya satu saja yang diteliti atau diamati, lidah buaya tok saja. Tidak boleh. Misalnya kita melihat, oh ini hampir mirip, ini saja yang kita teliti. Jangan ya. Jadi kalau lidah buaya saja yang diteliti atau diamati. Tidak boleh dikaitkan dengan tanaman atau tumbuhan yang hampir sama. Ya? Pernah dilihat lidah buaya? Nanti? Iya, saya kira mudah dijumpai tumbuhan atau tanamannya. Ya? Ya, jadi ada lagi yang ingin bertanya? Dipahami, Dina? Yang bagian mana, nak? Yang bagian B ini, yang bersifat objektif, global, dan universal.
Ya, jadi dikatakan bersifat objektif ini karena objeknya nyata. Ya, jadi apa yang diamati ini bersifat nyata atau ada hal yang diamati. Ya, kemudian dikatakan global karena dia ada pernyataan-pernyataan umum dan definisi-definisi umum di dalamnya. Ya, ada penjelasan secara umumnya tentang apa yang diamati. Ya, jadi bukan hanya kata-kata khusus atau kalimat khusus di dalamnya. Ini mengkaji tentang hal yang umum atau meneliti apa ini istilahnya, mengamati hal-hal umum dari objek yang diamati. Ya, misalnya bagaimana bentuknya, apa manfaatnya. Ya, dipahami nih? Masih ada? Masih ada yang ingin bertanya? Dipahami nih? Ya, jadi saya akan bagikan ini, kemudian dijawab di lembaran halaman ini di baliknya. Ini teksnya dibaca dulu. Mana kelompok 1? Ditulis nama kelompoknya Dina. Di sini. Kemudian dibaca baik-baik ini. Kemudian didiskusikan kelompok 2 mana? Ini. Kemudian ini untuk kelompok 4. Jadi didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan dulu. Misalnya mau diapakan ini atau bagaimana ini, ya, ditanyakan. Ibu, kelompok di situ? Iya, kelompok. Jadi kalau sudah dibaca ini, saya bacakan lagi. Semua teman-teman di situ. Dibahas pertanyaannya, dicari jawabannya. Oh, 5 orang di sini. Jadi kalau ada yang menulis, yang lain memberikan.
Bagaimana, ada yang selesai? Yang menjadi objek yang kita amati. Saya kira Anda ingat karena baru kita bahas itu di bahasa dan pengertiannya. Membacakan jawaban di depan. Berarti terlihat semua semua kelompok itu bekerja sama dengan baik, ya. Tidak ada yang berdebat dan tidak ada yang ribut. Jadi saya rasa untuk
kegiatan kelompok dalam kerja kelompok hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan, materi kita tentang teks laporan hasil observasi ini berkaitan dengan salah satu surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 42 ya, yang artinya dan janganlah kamu campur-adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya, maka telitilah terlebih dahulu ya. Jadi kita juga dalam Al-Quran diwajibkan untuk meneliti sebelum mengambil keputusannya agar kita tahu apa yang baik dan yang buruk ya. Jadi sama dengan teks laporan hasil observasi, kita harus mengobservasi dulu atau mengamati sesuatu itu dengan saksama atau secara langsung ya. Saya kira seperti itu. Nah, kita simpulkan dulu materi kita hari ini secara bersama-sama. Ada yang bisa membuat kesimpulan tentang materi kita, mulai dari ciri umumnya, ciri bahasa kita kembali ke pengertian dan ciri bahasa. Tidak seperti di atas itu kata-katanya, kata-kata sederhana saja, maka itu ciri-cirinya. Iya. Tidak usah seperti itu kok, saja ditulis di atas. Kata-katanya sederhana dan bisa dipahami. Kita ubah. Yang pertama, ada yang bisa? Apa yang pertama itu di atas ada di atas. Tidak dihapus katanya, kita mengungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Karena biasanya kalau bahasa yang seperti itu kurang dimahami, jadi bahasa kita lah seperti apa. Nggak usah takut. Empat ciri utama teks laporan hasil observasi. Yang pertama Dari bawah, tidak usah iya, tidak usah bisa. Kalau yang ketiga dulu, baru keempat, baru dua, baru satu. Yang jelas memenuhi ciri yang keempat itu. ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang bisa, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi yang pertama ini, ayo kita baca bersama. Yang keempat, ditulis sesuai fakta dari pengamatan langsung tersebut. Yang ketiga, yang kedua, yang kelima, tidak ada di? Ya, jadi saya kira mudah-mudahan dipahami apa yang kita bahas hari ini. Atau ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Ji. Belum ya. Jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka ini tadi kesimpulan kita bersama ya, bahwa ciri umum dari teks laporan observasi adalah empat. Ya, jadi saya kira cukup buat pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat untuk kita semua. Ya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mengikuti pelajaran dengan teks laporan observasi. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru kita dapat memahami anak-anak sekalian dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelasnya.
Jadi mengenai proses pembelajaran tadi, alhamdulillah secara umum itu sudah bagus nih semua. Secara umum, karena memang tujuannya seperti itu bukan mau melihat apa kekurangan kita, bukan apa kesalahan kita, bukan seperti sehingga untuk membantu kita. Ketika ada kekurangan misalnya ada kelemahan kita, disitulah seperti untuk membantu kita. Jadi bukan sama sekali mau mencari apa kekurangan kita, cuma membantu kita dalam mengajar. Pada umumnya kan sudah bagus sih, tinggal ada sedikit catatan dari saya. Yang pertama itu tadi sudah bagus mengabsen, kemudian ada anak-anak yang sakit, ada yang sakit, kemudian kenapa sakit, mari kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Itu termasuk dari pendidikan karakter, itu bagus, sudah bagus sekali. Kemudian apresiasi juga sudah masuk tadi, persepsi mengabsen juga sudah mengabsen, persepsi juga sudah kena ini tadi persepsinya. Kemudian motivasi juga sudah ada di dalamnya. Kemudian ini saya sedikit itu tentang penggunaan media tadi. Jadi sekarang kegiatan bersama itu harus ke IT. Bisa kita tambahkan medianya, jadi saran saya untuk medianya. Tapi pada umumnya sudah bagus. Kemudian tadi juga sudah diberikan kesempatan kepada anak-anak setelah menjelaskan, diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Tidak ada yang bertanya, itu sudah bagus. Cuma saat anak-anak bertanya langsung kita menjawab. Semestinya berikan kesempatan juga kepada kelompok lain. Barangkali ada anak-anak sekalian dari kelompok lain yang bisa membantu ibu untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Kita berikan dulu kesempatan kepada anak-anak. Berikan dulu kesempatan anak yang bertanya kelompok lain apa itu objek tunggal. Objek tunggal. Semestinya yang kita langsung menjawab objek tunggal adalah ini tadi saya langsung dijawab. Kita langsung berikan dulu kesempatan kepada anak-anak yang lain, kelompok lain, bagaimana anak sekalian ada yang bisa jawab pertanyaan dari kelompok dua, apa itu bisa tunggal. Ada kelompok lain ada masukan-masukan. Setelah itu baru kita kasih kemakan. Kita kasih kemakan. Cocok tadi, tetapi kita belum memberikan kesempatan kepada anak untuk berlatih menjawab. Langsung kita mengambil alih itu, langsung kita menjawab. Dua tadi bertanya saja, langsung dijawab pertanyaan itu semestinya kesempatan untuk mengenali informasi kepada anak-anak tahu anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Menjawab dulu, biarkanlah anak-anak di sini yang menjawab dulu membantu kita. Anak-anak ada pertanyaan ada enggak yang bisa bantu ibu dulu ini untuk menjawab pertanyaan dari si ibu. Bisa ditarik kemudian media dari pertama media, kemudian kita yang menjawab. Kemudian masalah penilaian, lainnya prosesnya sudah bagus. Jadi langsung berikan dulu kesempatan anak-anak supaya dia juga berpikir supaya ada yang bisa menjawab, kita orang paham itu langsung menjawab pada dua yang bertanya. Saya pikir Bu terakhir dia itu pertanyaan supaya bisa tahu apa tidak dalam pertanyaan itu langsung biasanya itu ada 2 atau 3 yang kita meluruskan dikit, penilaian tadi itu membagi-bagi instrumen. Ini penilaian sikap,
Tapi kan observasi, nggak ada masa. Tidak aku keren. Baik kan sebenarnya ada lampiran, misalnya observasi jurnal kan. Kalau di jurnal itu hanya melihat anak-anak, ya siapa yang menonjol, nggak usah ditulis semua. Yang menonjol saja, misalnya oh ini yang aktif, hari ini yang aktif itu saja yang aktif. Menonjol positifnya, siswa nggak usah semua. Di jurnal itu hanya yang menonjol apakah positifnya yang menonjol atau negatifnya yang menonjol. Yang menonjol saja Yang terbaik. makanya kalau jurnal dia jadi artinya yang tidak ada namanya itu dia standar baik. Yang ditulis di yang sederhana, jadi yang ditulis di jurnal itu yang menonjol apakah sifat baiknya positifnya atau negatifnya. Ini bagian kan KI3 kemampuan pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan untuk anak penugasan tulisnya nanti kan soal tugasnya apakah tertulis atau tulisan. Kemudian kalau tertulis apa instrumennya? Instrumennya di situ. Oh iya, maksudnya nanti di belakang kayak udah bisa. Oh ada kan? Iya, begini maksudnya cuma tadi kuliah tidak ada karena kita ambil ternyata jadi itu pengetahuan ya kita sedang pembahasan tertulis. Iya. Pengetahuan tertulis kemudian instrumennya ada instrumennya yang mau dilengkapi itu sikap jurnalnya. Kemudian satu lagi mungkin karena persoalan waktu sehingga tidak ada presentasi. Presentasi tadi itu mau yang ada presentasi anak-anak membacakan hasil kelompok ya. Jadi untuk kompetisi ini juga seperti ini apa itu apa yang dia rekomendasi kelas jadi mungkin kedepannya sudah bisa ditingkatkan kembali butuhnya dan juga bagi saya sangat begini. Oke, bagus Selamat